raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tidak binasa, dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, yang perkasa. Marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tidak binasa, dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Immanuel. Kesukaan bagi dunia
Shalom, sahabat MBC, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sedang sekali hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan di dalam momen Natal ini tentang bagaimana Natal yang memuliakan Yesus. Natal yang memuliakan Allah. Satu tema yang akan membawa kita untuk mengerti, kita hari ini akan sama-sama belajar dari beberapa orang yang kemudian Tuhan panggil secara khusus untuk menyaksikan, menjadi saksi mata sebuah peristiwa yang akbar. Tentu kita akan hari ini akan belajar dari para gembala. Sebelumnya jemaat MBC, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur sebab oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh ada. Di momen Natal ini Tuhan, kami mau menunjukkan identitas kami sebagai pembawa damai, sebab kami tahu Natal bicara tentang kedamaian, damai sejahtera, kemuliaan, kekekalan. Kami mau mewartakan hal ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkatilah ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Bawa kami untuk dapat mengerti melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita membuka dari Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 2 ayat 20. Saya akan membacakan untuk kita semua Lukas pasal 2 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang tema memuliakan Allah, Natal yang memuliakan Allah, maka kita akan belajar hari ini tentang bagaimana gembala-gembala di padang ini, dia merespon kebenaran firman, mereka respon dengan sukacita, dengan antusias yang begitu luar biasa. Karena mereka menyaksikan bukan hanya malaikat-malaikat Tuhan, tetapi mereka menyaksikan Sang Juru Selamat itu boleh hadir ada. Mereka diterima oleh Allah. Nah saudaraku, gembala-gembala di padang ini bukanlah orang-orang yang diperhitungkan pada waktu itu. Bukan orang-orang yang masuk dalam strata yang tinggi. Mereka punya kehidupan yang sebenarnya tidak layak. Tetapi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selain peristiwa tentang orang-orang Majus, peristiwa tentang gembala-gembala di padang ini dicatatkan. Artinya, ketika kita menyaksikan peristiwa tentang gembala-gembala di padang ini, kita melihat betapa besarnya penerimaan Tuhan kepada mereka. Ini adalah satu sukacita yang luar biasa yang mereka rasakan. Dan saya percaya peristiwa Natal itu akan mengubahkan hidup mereka. Itu makanya ketika kita berbicara tentang Natal yang memuliakan Allah, maka hari ini saya akan menekankan tentang bagaimana peristiwa ini, kelahiran Yesus ini, menjadi sebuah peristiwa yang mengubahkan saya dan saudara. Amin. Sobat MBC, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bicara tentang Natal yang memuliakan Allah, maka itu bicara tentang bagaimana saya dan Anda memuliakan Allah. Saudara, saya pernah mencoba membaca ada satu survei di beberapa tahun yang lalu. Ya, saya menemukan bahwasanya ketika kita bicara tentang Natal, hanya 3% dari setiap iklan-iklan yang ada menurut hasil survei ini, itu berbicara Natal yang dikaitkan dengan Yesus Kristus. Selebihnya bukan cerita tentang Yesus Kristus. Karena kalau kita bicara tentang Natal, saudaraku, ada begitu banyak hari ini kita menemukan berita Natal itu bicara tentang tokoh-tokoh yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Tokoh-tokoh dongeng, atau mungkin gambaran-gambaran yang sebenarnya ditujukan kepada pola konsumtif. Di mana orang hanya melihat Natal sebagai sebuah peristiwa, momen untuk berlibur, untuk berkumpul dengan keluarga. Tidak salah, itu boleh. Tetapi saudaraku, itu tidak cukup kalau kita bicara tentang Natal.
Karena Natal bukan hanya sekedar bicara tentang hadiah yang saya dapatkan, yang Anda terima. Natal juga bukan hanya sekedar bicara tentang bagaimana tokoh Sinterklaas yang memangku anak-anak lalu mendengarkan mereka dan memberikan mereka hadiah. Natal bukan hanya sekedar bicara tentang pohon Natal. Natal bukan hanya berbicara tentang rusak kutub. Natal bukan hanya berbicara tentang hiasan-hiasan yang cantik dengan warna-warna merah, hijau yang mentereng, putih, salju, dan lain sebagainya. Bukan, saudaraku. Natal bukan hanya sekedar berbicara tentang itu. Tetapi Natal yang dialami oleh orang-orang Majus ini dan juga para gembala yang hari ini kita baca, itu bicara tentang bagaimana Natal itu lahir di dalam hati mereka. Itulah Yesus yang lahir dalam hati mereka. Itulah yang menyebabkan adanya sebuah transformasi yang hidup. Saudara, kalau kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat 16, waktu gembala-gembala di padang ini mendengar berita tentang kelahiran Yesus. Di situ dikatakan lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka cepat-cepat. Nah, orang yang mengalami transformasi dalam hidupnya, perubahan yang terjadi dalam hidupnya, Yesus yang lahir dalam hatinya, mentransformasi hidupnya, maka orang ini, saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang antusias untuk Tuhan. Orang-orang yang mau memuliakan Allah. Natal menjadi kemuliaan untuk Allah, hidupnya memuliakan Allah, maka mereka akan menjadi antusias untuk Allah. Karena mereka disentuh, saudaraku. Mereka dijamah, ada satu perubahan, ada satu janji yang mereka lihat dipenuhi. Karena memang bicara tentang kelahiran Yesus adalah penggenapan daripada janji Allah. Yesus diberikan adalah penggenapan terbesar dalam sejarah manusia. Karena kehadiran Yesus akan memberikan dampak yang sangat besar untuk sejarah umat manusia. Saudara, oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang Natal yang memuliakan Allah, maka Natal yang memuliakan Allah akan mengubah hidupku dan hidupmu. Inilah satu pesan di momen ibadah kita pada hari ini yang ingin selalu saya ulang-ulang dan ingatkan untuk setiap jemaat. Karena setiap tahun, mungkin ini sudah kali yang ke-20 kita merayakan Natal. Ini mungkin sudah yang ke-30 kalinya kita merayakan Natal. Atau mungkin lebih. Kita merayakan Natal lebih dari 30 kali. Yaitu mungkin umur kita sudah di atas 30 dan lain sebagainya. Tetapi apakah Natal demi Natal yang berlalu itu menjadi sebuah momen sejarah seperti para penggembala domba-domba, para gembala-gembala itu. Sehingga saya dan saudara memiliki sikap hati yang sama dengan gembala-gembala itu. Yaitu ketika saya melalui Natal, melewati Natal, saya memuji, saya memuliakan Allah karena segala sesuatu yang kita alami, yang kita dengar tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, di masa-masa pandemik ini, memasuki tahun 2021, saya tahu saudara ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, suka dan duka. Tetapi apakah di dalamnya, saudara, ada sesuatu yang masih menggentarkan hatiku dan hatimu ketika kita bicara tentang Yesus? Karena kalau kita bicara tentang Yesus, maka kita bicara tentang perubahan hidup yang nyata, saudaraku. Itulah yang terjadi dengan para gembala ini. Mereka bertemu dengan Yesus. Mereka begitu antusias. Mereka pulang membawa sukacita yang besar. Kemuliaan bagi Allah. Dan kemuliaan yang Allah kerjakan dalam hidup mereka adalah mereka menjadi pribadi yang berbeda. Mereka sekarang penuh dengan harapan. Yang dulu tanpa harapan. Yang dulu terbuang. Yang dulu terabaikan. Yang dulu dikucilkan. Yang dulu tidak dianggap. Ketika bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat. Mereka diterima. Mereka dikasihi. Mereka dipeluk. Mereka diselamatkan. Mereka mengalami perubahan hidup. Mereka mengalami sukacita hidup. Mereka memiliki pengharapan hari ini dan untuk masa yang akan datang. Saudara, inilah perubahan yang nyata. Dari kehidupan Natal
yang memuliakan Allah. Saudara, hari ini kalau saudara pastikan mau memuliakan Allah dengan hidupmu, dengan dirimu, keluargamu, pastikan hal yang paling penting di hari Natal ini. Hadiah yang mau saya persembahkan, yang mau saya berikan kepada Tuhan adalah perubahan hidup, transformasi hidup. Karena saya telah berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang menyentuh hatiku, yang menyentuh hatimu, sehingga ada perubahan yang nyata. Istrimu bisa melihat perubahanmu, suamimu bisa melihat perubahanmu, anak-anakmu bisa melihat perubahanmu, rekan kerjamu bisa melihat perubahan hidupmu. Rekan-rekan pelayanan jemaatmu yang lain bisa melihat perubahan hidupmu. Saudara, Natal yang memuliakan Allah adalah Natal yang memberikan dampak perubahan hidup. Karena Yesus lahir di dalam hati kita. Sehingga kalau kemudian ada sebuah lagu yang berkata demikian. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku. Amin, saudara. Ya, Natal lahir di hatiku. Itu bicara tentang Yesus yang mengubah hidup kita. Saudara, saya kadang-kadang sedih kalau tiap tahun kita bicara tentang Natal. Tiap tahun kita merayakan Natal. Tetapi di hidupku, di hidupmu tidak ada perubahan hidup. Saudara, maka Natal itu hanya sekedar menjadi selebrasi. Natal itu menjadi seperti sebuah arisan. Padahal Natal yang kemudian kita rayakan, saudara-saudara, itu memberikan dampak kekekalan. Membuat saya dan saudara mengalami perubahan. Sehingga kalau Yesus lahir dalam hatiku, Yesus lahir dalam hatimu, maka hidupmu tidak akan lagi sama seperti orang-orang dunia. Hidupku dan hidupmu akan menjadi hidup yang memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Hidup kudus, hidup yang berkenan. Karena kita tahu sekarang saya dan saudara telah menjadi milik Kristus. Saudara, belajar dari orang-orang Majus. Mereka orang-orang yang sederhana. Mereka orang-orang yang mungkin terbuang. Tetapi kan mereka begitu antusias mendengar berita itu. Mereka dijamah oleh Tuhan. Dan mereka mendengar, mereka melihat semuanya sesuai seperti apa yang telah dikatakan oleh malaikat itu. Mereka menjadi sangat takjub, saudaraku. Karena memang Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu begitu mengasihi setiap kita. Saudara, hari ini, di momen Natal ini, marilah saudaraku, kita kembali melihat bayi itu. Kita kembali melihat pribadi Yesus itu. Dia lahir untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah. Supaya saudara dan saya diselamatkan dari setiap dosa. Hari ini saudara, apakah Yesus sudah lahir di dalam hatimu? Hari ini saya mau bertanya kepada saudara, apakah Yesus sudah lahir dalam hatimu? Apakah ada perubahan hidup dalam hidupmu? Saudara, kalau hari ini saudara masih ragu, Yesus belum lahir dalam hatimu. Maukah hari ini saudara, saya menantang saudara kembali. Saudara yang mungkin masih ragu. Saudara yang mungkin mengalami keterikatan. Saudara yang mungkin hari ini tidak melihat ada sesuatu perubahan yang nyata dalam hidupmu. Saudara belum mempunyai keyakinan tentang Yesus lahir dalam hidupmu. Saudara, maukah saudara bersama-sama dengan saya berdoa? Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya dosa-dosaku telah Engkau ampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kalau saudara dari hati saudara berdoa mengikuti seperti doa yang saya ucapkan, saya sangat yakin dan percaya saat itu juga saudara akan mengalami Yesus yang lahir dalam hatimu. Dan dia akan bekerja, mengubah kehidupan saudara. Dan setelah itu saya mendorong saudara untuk bergabung di dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok sel, yang memuridkan saudara, yang memperhatikan saudara, yang membina iman saudara,
secara intens, secara baik, sehingga saudara bertumbuh menjadi orang-orang yang memuliakan Allah. Amin, saudara. Saya bersyukur pada Tuhan, karena Natal tahun ini di tengah-tengah kondisi yang sulit karena virus COVID-19. Tetapi kita kembali dihantar oleh Tuhan untuk mengingat penyertaan Tuhan tidak pernah dibatasi. Kemuliaan Tuhan dalam peristiwa akbar ini tidak pernah dibatasi oleh situasi apapun. Justru melalui peristiwa buruk di dalam masa pandemik ini, kita belajar untuk melihat arti Natal yang sesungguhnya. Bahwasanya penyertaan Tuhan itu, ya dan amin, apapun kondisinya, kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Biarlah renungan kebenaran firman Tuhan hari ini menolong saya dan saudara untuk kembali mengingat bahwasanya Natal yang memuliakan Allah adalah bagaimana saya dan saudara mengalami perubahan hidup yang nyata, yang konkret. Ada sesuatu yang sudah berbeda karena Yesus sudah lahir di dalam hatiku dan di dalam hatimu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan menerima berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan, mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin.